Jadi tidur itu mekanismenya seperti tadi. Saat kita memasuki gelombang alfa, gelombang delta, maka saat itu kita masuk pada kondisi hipnosis itu namanya. Sehingga saat itu ya nur insan keluar, tetapi kita masih bernafas. Masih bernafas. Dan satu-satunya yang tidak pernah ikut tidur dalam tubuh kita adalah nafas. Makanya kadang-kadang kita ini ya belajar agama itu sudah kejauhan. Coba kita renungi sekarang. Ketika tidur mata kita tertidur, telinga kita tertidur, mulut kita tertidur. Bahkan pikiran kita tertidur, semuanya lupa. Tangan kita tertidur, kaki kita. Satu-satunya yang gak pernah tidur adalah nafas. Sedangkan Allah mengatakan, aku gak pernah tidur, gak pernah ngantuk. Kan sederhana. Siapa yang gak pernah tidur, gak pernah ngantuk pada dirimu? Kan nafas. Jadi kalau gitu siapa nafas itu? Kalau bukan dia. Masih mencari kemana-mana. Padahal kita setiap hari bernafas. Makanya semua orang-orang belajar kesadaran yang diberdayakan nafas. Fokuskan pikiran pada nafas, sadari nafas, sadari masuknya, sadari keluarnya. Orang-orang belajar kesadaran dimanapun seluruh dunia. Begitu caranya. Kenapa kita selama ini menyadari nafas saja tidak punya waktu? Padahal nafas adalah segalanya. Nafas adalah kekayaan yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita. Karena apa? Begitu hari ini kita berhenti bernafas, semua yang disebut milik kita berpindah tangan dalam sekejap. Bukankah bernafas itu adalah kekayaan yang luar biasa? Kenapa kita merasa tidak punya apa-apa? Padahal hari ini kita punya nafas. Dia yang tidak pernah tertidur, dia yang tidak pernah terkantuk. Makanya saya sering bertanya, kenapa Anda bisa melihat saya? Karena punya mata. Salah. Orang mati juga punya mata, tidak bisa melihat. Orang mati punya telinga, tidak bisa mendengar. Orang mati punya mulut, tidak bisa mengunyah. Jadi sebetulnya yang menyebabkan semua kita bisa melihat, mendengar, mengunyah, dan merasakan semua jenis makanan, bukankah nafas kita? Sesederhana itu aja kita gak kenal. Jadi apa nafas itu? Nafas itu bukti keberadaan Dia sang hidup pada diri kita. Bukti keberadaan Allah pada diri kita. Karena tidur tuh ada ilmunya loh, ada saintifiknya. Nah ini saya jelaskan dulu supaya ngerti sedikit ya. Karena kita udah tidur bertahun-tahun ngertinya enggak. Maka Allah bilang dalam Al-Quran, Faiza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Ternyata ruhku itu wujudnya adalah nur. Dalam tradisi Islam, nur itu dikenal 3. Yang pertama Nurullah, cahaya Allah. Yang kedua Nur Muhammad, cahaya terpuji. Dan itu yang pertama Allah ciptakan sebelum menciptakan alam semesta. Begitu kata hadis qudsi. Dan yang ketiga adalah Nur Insan, cahaya insan, yang kemudian sering disebut dengan nafs atau diri atau jiwa. Jadi sebenarnya jiwa itu adalah bagian terkecil dari ruhku yang Tuhan tiupkan ke dalam diri kita. Nah jadi sebetulnya saat seseorang tidur, itu gelombang otaknya itu masuk di gelombang alfa. Jadi dari beta masuk ke alfa, masuk ke delta itu. Nah udah, disitulah kemudian tidur terjadi. Jadi tidur itu adalah Nurullah dan Nur Muhammad tinggal di dalam sebagai sang hidup, sedangkan Nur Insan keluar. Itu tidur. Jadi bangun tidur berarti Nur Insan kembali lagi memanunggal dengan yang 3. Ini saintifiknya tidur. Karena banyak yang gak ngerti tidur itu apa. Saya tanya banyak sekali orang-orang yang cerita ini cerita itu, tanya tidur aja gak ngerti. Gitu. Nah oleh karena itu maka Nur Insan ini, jiwa kita ini, saat keluar dari tubuh kita, kemana dia pergi? Tergantung kualitas dari jiwanya. Jiwa yang kotor ketika tidur, dia akan bergabung dengan yang satu frekuensi dengan dia. Makanya mimpinya buruk. Jadi tidak mungkin jiwa yang kotor tiba-tiba ketemu para nabi, para rasul, para sunan, para wali, baru saja ceritain orang. Jadi kadang-kadang ada yang lucu. Banyak tamu datang ke rumah saya, tiba-tiba cerita, ya,
ketemu nabi kek, ketemu rasul kek. Padahal baru saja membicarakan keburukan saudaranya sendiri. Ini macam apa? Orang yang masih menceritakan keburukan orang lain pasti bohong lah pertemuan itu. Karena tidak mungkin jiwa-jiwa yang kotor tiba-tiba keluar dari tubuh kemudian beresonansi dengan jiwa-jiwa yang suci. Gak mungkin, gak mungkin. Dan itu gampang sebetulnya kalau ingin mendeteksi orang yang bohong. Jadi kalau hari ini tidur kita masih gelisah, panjang tidurnya, kemudian masih mimpi yang buruk, itu tanda bahwa jiwa kita masih kotor. Itu aja. Gimana dengan ibadah yang sebanyak itu kita lakukan? Ya iya, ibadahnya pun dilakukan dalam keadaan tidak sadar. Kelihatan saja kamu sibuk, padahal kamu tuh tidur. Makanya papatah leluhur kita di tanah Priangan ini, maneh sing bisa ngahudangkeun kanu sare. Jadi ngahudangkeun kanu sare artinya bukan orang yang sedang tidur secara fisik dibangunkan, bukan itu. Yang paling penting adalah orang-orang yang kelihatan sudah bangun pada sesungguhnya dia masih tidur.